Bukan pembicara. Saling belajar, sharing. Siap, oke. Silakan Bang Sigit. Oke. Jadi saya bingung nih, habis kedinginan nih, mulai dari mana nih ya? Kita sekedar sharing aja lah ya. Jadi ini maksud saya sharing atau kita belajar bareng. Kadang saya juga bingung gitu. Mau berbagi tips, berbagi pengalaman gitu kan, biar teman-teman semangat untuk coba berwirausaha. Tapi kadang itu netizen itu ya begitulah. Oke. Kita mulai ini ya. Om Iksan bisa share screen ini, dikasih izin? Bisa Mas, bisa. Udah jadi co-host. Oke, sebentar ya. Gimana hujan di sana, teman-teman? Hujan duit. Hujan terus banget di sini. Tadi itu. Oke, jadi yang 10 menit pertama ini saya bacain dulu ya. Yang nanti materinya adalah yang pertama latar belakang Kebuli Arwa dan catering service. Kemudian nanti 10 menit berikutnya mengubah mindset dari pekerja menjadi pebisnis. Yang ketiga kendala-kendala saat mulai usaha. Yang keempat meningkatkan kualitas dan pengembangan usaha. Yang kelima penerapan SOP di dalam Kebuli ini ya. Silakan Mas Sigit. Oke. Kita mulai ya. Jadi tema malam ini kebulikan Indonesia, jangan kebuli Kang Kebuli. Oke. Jadi ini enggak semuanya, kita sharing singkat aja ya. Itu diantaranya latar belakang. Kenapa sih namanya Kebuli Arwa gitu kan? Terus yang kedua itu mengubah mindset kita dari pekerja menjadi pebisnis. Lalu ada kendala-kendala itu saat mulai usaha itu. Waduh, udah nggak kehitung trial errornya. Lalu ada peningkatan kualitas dan pengembangan usaha ya. Kemudian ada ini yang lagi, ini saran dari teman-teman ya, kayak penerapan SOP shop itu kan. Di antaranya gramasi, lalu ada untuk mulai pendelegasian ke cook helper saya kayak gitu. Oke, kita mulai berikutnya. Kita tonton video ini teman-teman. Nggak ada suaranya kayaknya Bang. Udah ada suaranya? Serius? Udah ada suara belum? Bisa sih nggak ada. Kalau kecil ya? Nggak ada suara. Nggak ada suara? Saya nggak ada suara sih. Nggak ada. Tapi videonya berjalan? Video jalan. Jalan video sih. Cuman nggak ada suara doang. Mas Sigit aja yang itu suarain. Ya, misalkan ini kiuk ya itu kan. Jadi ini. Nah, ini kan ada anak burung nih ceritanya. Nah, ini hidupnya. Kenapa saya jadi malah bercerita gini kayak Upin Ipin. Nah, si anak burung ini ditinggal sama induknya. Tadinya nih anak burung disuapin mulu sama induknya kan. Nah, si induknya pergi, dia bingung nih ceritanya gitu, kurang lebih. Kalau disebut itu biasanya apa ya? Kerang, kayak kerang apa gitu ya. Ngamatin tuh
gali-gali pasir kan, makhluk kecilnya itu. Oke, biar mempersingkat, kita lanjut aja. Oke, sebelumnya kita mulai setelah intro tadi, Kang Kebuli mau nanya nih, insight apa yang didapat dari video barusan yang diputar? Ada yang mau jawab? Silakan dibuka aja ininya, mikrofonnya. Boleh, silakan. Kenalkan nama, asal kota, dengan ibu siapa, dengan kakak siapa? Bang, itu kira-kira bisa di ini enggak? HP-nya kayaknya mendingan dibalik tuh jadi landscape ya. Soalnya nggak kebaca ya, tulisannya kecil banget. Nah, dia lagi Bang. Jadi ini lagi sih, gimana? Aduh. Aduh, udah gede ya. Bolehlah di ini aja Bang, dibacakan mungkin. Karena ini kekecilan ya. Gimana? Bang, 11M lo bang yang pakai box bang, waktu itu. Di share aja nanti PDF-nya Mas Sigit. Ya, aku udah lihat. Oh iya, nanti aku share ya. Ini nggak mau beli kamu. Bang Mas Ulin, insight-nya jangan takut mencoba. Iya, tuh, jangan takut mencoba katanya Bang. Dari video tadi. Kalau kata saya sih bukan jangan takut mencoba tadi videonya ya. Jangan takut jadi kartun ya. Ya, betul. Di antaranya itu. Sebenarnya ketakutan diri kita sendiri. Ketakutan itu sebenarnya musuh terbesar diri kita sendiri. Entar gimana ini kalau nggak laku, ya kan? Lalu gimana ini nanti kalau nggak apa namanya? Kalau nanti basi atau wajar. Jadi juga dulu awal-awal ini, jadi saya baca ya, nanti saya share aja itu PDF-nya. Jadi kenapa itu latar belakang Kebuli Arwa, asal mulanya itu gini, ceritanya nggak panjang juga sih nih, bisa. Jadi Arwa itu bahasa Makassar, bahasa Bugis. Artinya enak, kurang lebih enak gitu. Nah itu yang belakang saya, yang perdana saya ceritanya. Saya itu project engineer perusahaan telekomunikasi. Nah itu berhubung ini project di hold, jadi ceritanya saya mau ngapain nih kan? Ya udah, saya punya hobi masak, hubungan sama masak. Udah, saya mulai dari passion saya itu gitu. Nah, kalau teman-teman pasti kan udah tahu nih hobi passion. Halo, dengar teman-teman suara saya dengan jelas? Agak putus-putus. Gimana? Agak putus-putus. Agak putus-putus. Kalau di saya aman, lanjut. Lanjut Bang. Oke. Jadi pasti kita tahu lah tentang apa sih kelebihan kita, kekurangan kita. Nah, jadi saya punya kelebihan itu diantaranya ya suka makan, kelebihannya. Terus kalau saya nyobain kayak kuliner atau masakan, kayak udah kebayang nih dari lidah, saya udah tahu kondimen atau bahan-bahan apa yang dipakai, udah kayak terlintas gitu. Nah,
dari hobi makan dan masak, akhirnya saya buka itu tahun 2021 akhir Desember. Dan alhamdulillah kemarin berarti Desember Kebuli Arwa ulang tahun yang pertama, alhamdulillah bisa bertahan. Itu. Oke. Sebenarnya dari awal buka setelah menginjak usia 4 bulan itulah ya. Saya ada visi misi kan. Visi misi saya itu diantaranya itu Kebuli Arwa ya. Intinya membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, memberikan manfaat. Itu secara umum ya. Kayak gitu. Visi-visinya. Nah, ini yang susah nih. Kebanyakan dari kita itu memang tadinya kerja karyawan. Nah, tadi sebelumnya udah aku singgung ya. Gimana sih mengubah mindset itu dari pekerja menjadi pebisnis? Lebih capek jadi pedagang pebisnis, sumpah. Saya bangun itu jam 4 pagi. Jadi kalau pas dulu masak nih ya, jadi pakai dandang penggorengan yang gede yang diameter 60 buat ngaron, itu pun masih sedikit. Sehari itu 2 liter. Jadi masaknya itu habis isa saya sambil bungkus sambal, bikin acar, segala macam. Itu sampai alhamdulillah itu sampai 4-5 bulan kayak gitu terus. Nah, jam 2 nih, jam 3 saya kukus. Ya kayak bikin nasi uduk gitulah ceritanya. Nah, ini berhubungan dengan yang poin kedua ya, mengubah mindset. Gimana sih dari pekerja menjadi pebisnis. Tadi udah singgung apa sih kekuatan diri kita dan apa kelemahan diri kita ya. Kalau Kang Kebuli betul kekuatan strengths-nya itu ya. Saya jujur bisa menganalisa terus ya diantaranya ya, tadi itu hobi, saya bisa masak kayak gitu. Nah, yang kelemahannya itu weakness-nya. Kadang saya jujur agak sedikit temperamen, mulai pikun. Nah, itu mengatasinya kayak sedikit tempera, ya memang mesti banyak istighfar sama pikun. Saya antisipasi itu kayak mau beli apa besok, bahan-bahan apa yang mau dibeli, catat tuh di note di handphone atau di kertas gitu. Kita harus tahu apa sih kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri. Lalu persiapkan mental dari kemungkinan terburuk, ya kan? Kemarin itu saya posting kalau nggak salah, kalau kita kolaps di komunitas di grup WU ya, kalau kita kolaps apa yang kita lakukan? Itu saya udah ngalamin. Jadi saya sebelumnya itu pas PPKM masih ketat ya, saya bikin jaringan internet lokal di kampung. Ya istilahnya saya bukan ya tipu atau dikerjain, sengaja dikerjain sih sampai 3 orang. Dikerjain ya, acakan karuan kan, ya kita collab. Ini ngapain nih? Tuh, urusan perut nggak bisa ditunda kan? Ya saya nyari ada warmindo itu tukang masak sama ngurus sama ini segala macam. Jadi hampir 20 menu lebih gitu. Dan yang orang yang punya itu nggak sama sekali belum pernah buka hubungan dengan kuliner kan. Jadi kayak beli pagi segala macam saya ngarahin, saya ajak ke pasar segala macam. Nah, alhamdulillah wah ini mulai settle. Nah itu langkah pertama, urusan perut nggak bisa ditunda. Kita sambil mikir melangkah ke depan apa yang kita lakukan, kan? Kita lakukan sebisa mungkin buat bertahan survive, gitu kan? Nah itu yang tadi yang poin kedua. Nah untuk selanjutnya itu positive thinking.
selalu harus positive thinking. Gimana pun, apapun kondisi kita, pasti Gusti Allah, saya Muslim ya, pasti alam semesta selamat kita niat baik. Ya. Semoga jadi semua yang di sini juga dipertemukan dengan orang-orang baik, circle yang positif, kan? Nah, kita harus selalu berpositif thinking. Lalu berhubungan dengan reduce. Reduce itu mengurangi. Raise, create, dan innovate. Jadi saya pernah baca buku itu tentang marketing mix. Marketing mix itu apa sih? Jadi ada price, produk, ya. Terus ada FOPI atau product, price, place, promotion. Ternyata itu nggak cukup. Apalagi di era digital ini kan kita harus melakukan create atau innovate, ya, tentang melakukan inovasi. Apa sih ya, usaha kita ini ya, sering promo, lalu upgrade, belajar skill, terus ya analisa ini kayak gitu. Lalu untuk selanjutnya ini yang paling seru, kendala-kendala nih. Wah, banyak banget. Saya itu jujur hampir menyerah. Tapi balik lagi, saya tujuan ini kalau usaha saya menyerah, ya kan, selama 3 bulan itu untuk istilahnya operasional, ya, kos produksi itu udah keteteran tuh. Nah, 3 bulan 3 bulan kesiap-siap gitu. Nah, ini saya analisa, itu nyungsep sendiri, nabrak sendiri gitu ceritanya. Jadi tempat di outlet itu kan di Tebet kayak ada jalan menikung, beli spot gitu ya. Jadi jarak jauh itu gak kelihatan. Akhirnya saya pasang plang, ada harganya. Ya sebenarnya biasa marketing juga sih itu, inovasi lagi kita. Jadi ada keterangan 20.000 dicoret 15.000. 15.000 itu paket hemat, kebuli ayam paket hemat. Jadi orang dari jauh jarak 100-200 meter udah kelihatan gede kan misalnya sama harganya. Dan memang harga itu menarik juga sih. Tertera harga yang saya pelajari ya, analisa tempat makan atau restoran yang mencantumkan harga sama yang enggak, bukan di depannya. Pasti ini. Kenapa kadang segede-gede gaban kan ada billboard coret 25.000 dicoret jadi 15. Nah, itu dasarnya untuk marketing ya. Itu penjualan menurun udah pasti itu 3-4 bulan, bayangin itu. Terus kendala lagi jurus tangan 1000 yang tadi saya bilang, jadi habis bisa ngaron, nyapu bumbu, blender bumbu sendiri, semuanya dikerjakan sendiri. Dan tantangan terberatnya itu bahkan jadi curhat itu. Keluarga saya pun nggak ada yang mendukung. Tapi saya optimis. Saya harus buktiin kita dalam artian balas dendam dalam hal positif. Saya harus buktiin ini berjalan, gimana caranya harus berhasil. Tuh, jujur, waktu itu hampir menyerah, putus asa. Udah gitu, nggak ada mentor. Saya baru dapat kenal mentor itu CEO PT Abindo. Ya sesekali saya silaturahmi kan ke namanya Pak Okta. Ya, Okta beliau CEO Kebuli Abu ya. Wah itu cabangnya udah nggak kehitung itu. Nah, itu saya silaturahmi Pak Okta. Dan itu rendah hati Pak Okta main ke tempat saya kasih masukan gini mas, gini. Memang kita tanpa mentor itu ibaratnya kita orang buta dia, nggak pegang tongkat, jadi nabrak sana, nabrak sini, duduk sana. Sama tentunya itu supply chain management ini yang kebutuhan apa, cash flow acak-acakan, jadi supply chain management rantai pasok makanannya juga kacau itu, udah pasti itu. Orang usaha ternyata memang benar awal-awal itu, waduh, selama 3 bulan ke atas lah. Nah,
setelah ini saya minta masukan sama mentor, terus analisa, perbaikan, apa sih yang kurang, kan? Jadi itu apapun, walaupun ini ya berhubungan dengan sekarang yang diterapin itu penerapan SOP ya, bukan SOP kambing ya, tapi standar operating prosedur, catatan transaksi setiap kita pembelian, pengeluaran, lalu walaupun bisa kita masih ecek-ecek biar ketahuan aja untung berapa sih, kalaupun rugi berapa sih, kayak gitu kan. Jadi saya pakai itu di spreadsheet, itu bisa di ini online sama pendana saya, bahkan semua orang juga sebenarnya bisa itu jadi transparan. Kita ini berapa, beli istilahnya beli sabun coklat 2.000, masukin situ, parkir 2.000, semua harus tercatat. Terus yang kedua itu memang benar penentuan gramasi itu harus masukan dari Om Ulin, juga Teh Wina, makasih banget. Memang kadang itu kelebihan 1 gram, 2 gram itu pengaruh juga. Iya, memang harus benar-benar diperhatikan sih ininya, misalkan bumbu rempahnya berapa gramnya, berapa gram kayak gitu. Lalu yang ketiga itu memperlakukan stock in, stock out ya, stock in sama stock out itu yang sekarang saya ini. Jadi misalkan hari ini saya ini buang oper ke partner saya, itu sekarang 50, bener 50. Tadi saya oper 50. Terus tapi yang kurang bagus ya, ada plus minusnya, itu di menteng dalam kadang 10 porsi itu nggak habis loh. Jadi saya memang banyak ini, ternyata produksi sama masarin itu capek. Makanya saya bagi-bagi ke partner biar ini. Saya dulu sebelumnya ya saya bagi ke partner saya ini ngabisin 40-50 porsi itu kadang sampai malam. Nah, sekarang agak ringan, sore saya kebagian. Kalau di situ di outlet saya sendiri itu jujur itu sehari paling 30-40 porsi. Yang lainnya itu sekarang saya produksi, alhamdulillah udah terbantu, ada alat bisa upgrade, itu alat yang standar catering ya, buat yang kayak Padang itu, jadi penanganan nasi pakai gas kayak gitu teman-teman. Jadi mulai sekarang saya berlakukan itu kayak ayam berapa hari ini, yang ini mau dijual, nanti sisa berapa, balance enggak, kayak gitu. Kelihatan nggak ini contoh pencatatan transaksi ini? Di awal-awal waktu ini saya ngajuin ke pendana saya itu yang sebelah kiri ya teman-teman ya. Jadi ini bisnis plan-nya, ini pengajuan barang-barang apa aja, terus untuk operasional segala macam ini juga. Sebenarnya dari awal saya udah tercatat sih transaksi segala macamnya. Nah, ini gramasi contohnya ya. Tadi udah saya share di WA Group ya. Itu ada minyak samin berapa gram. Itu biasanya saya ini 200 enggak sampai 200 gram. Kurang lebih 150 gram gitu ya. Ada ini tadi saya masak untuk kapasitas. Tadi saya masak 3 liter, 3 liter. 3 liter itu jadi 38 porsi teman-teman ya. Jadi itunya tadi itu bumbu rempahnya sendiri, bumbu rempah yang kering itu tadinya bumbu rempah itu saya belanja beli, tapi sekarang bikin sendiri, beli agak aneh, jadi tidak sesuai sama resep ekspektasi kita kan. Ada bahannya juga waktu itu teman-teman yang di Om Ihsan itu juga belajar di sini, kita belajar bareng kan. Ada tomat itu berapa gram, lalu ada serai jahe itu kayak Royco saya pakai 3 bungkus, satu bungkusnya itu 40 gram, berarti kurang lebih 120 gram itu untuk kapasitas 70 sampai 80 porsi. Maaf, untuk kapasitas 30 sampai 40 sampai 40 porsi. Ada terus garam itu 300 gram ya. Ada bawang-bawangan, ada bawang ungu sama bawang putih, juga kurang lebih sekitar 100 gram lah ya untuk kapasitas gitu. Jadi sebenarnya masak sedikit sama banyak dan sama-sama capek. Kalau sedikit malah lebih boros intinya gitu.
Oke, kita next. Nah, ini contohnya kayak stock in, stock out ya. Untuk hari ini kita mau jual misalkan nasi kebuli. Nah, kalau saya ke partner itu biasanya saya supply ininya nasi doang. Sama saya kasih bumbu, bukan bumbu rahasia ya. Jadi ada topping itu buat lauknya, itu ada daun jeruk di sangrai, terus ada bawang putih bubuk, lalu ada namanya tambahan rempah kering tadi itu yang sebelumnya itu di foto. Lalu terakhir ada gula, terus sama garam sedikit, terus di blender, lalu terakhir campur sama apa itu wijen ya, wijen yang 5.000-an di toko plastik itu kayak gitu. Itu bisa stok tes kecil gitulah, lumayan bisa sebulan. Itu kan ngasihnya sedikit-sedikit. Itu yang bedain kebuli saya buat toppingnya. Jadi diferensiasi kayak gitulah ya. Oke. Ini sekilas tadi berdasarkan yang tadi itu saya masak kayak misalkan untuk HPP harga pokok produksi ya itu 3 kilo, kira-kira itu kan kalau dijadiin liter 3,9 ya. Kalau 1 liter itu 1 kilo itu kurang lebih 1,3 liter ya teman-teman. Jadi modalnya itu dengan asumsi 135.000 itu udah aku cemplungin bumbu. Terus gas itu katakanlah bikin 10.000 ya. Ya kalau tenaga kita suruh masak orang. Nah saya kan sekarang ada yang bantuin cook helper, dia udah tahu lah kerjaannya ini. Alhamdulillah udah terbantu ya. Terus sehari saya kasih 50.000. Tapi kalau ada pesanan itu biasanya sampai 100 gitu ya. Saya kasih antara range 80 sampai 100 lah, 100.000 per hari. Totalnya kan 195.000 modal ini ya untuk kos dan lain-lain segala macam. Itu jadi 38 porsi, itu kos per porsinya itu sekitar 5.100. Impian saya, cita-cita saya pengen ekspor, jadi biar pita marginnya lebih lebar, memperluas lapangan kerja, kayak gitu. Itu yang saya pelajari dari mentor saya. Tuh, pemilik kebuli juga sih, udah ini. Jadi ya itu beras basmati impor dari Pakistan. Lalu kayak potong ayam, ini kambing itu diakuisisi. Jadi marginnya dari situ. Walaupun memang rata-rata itu ownernya sendiri paling kebagian dipotong ini itu 2.000 3.000 perak itu kata ini mentor saya itu paling kebagian itu. Tapi kan kejar volume kali berapa outlet gitu kan. Hitungan kasar-kasarnya kayak gitu. Ini testimoni saya copot ini dari beberapa pelanggan saya sih. Nah, teman-teman pengen sekitar Tebet dan sekitarnya ini ada alamatnya di Google Map, bisa diketik ya. Kebuli Arwa dan catering service. Oke. Udah slide-nya Om Ihsan. Siap, oke. Ya, yang pertama yang mau mau nanya silakan ya, langsung aja. Ya, yang pertama saya mau ini Bang, kita kan tadi bahas ini ya. Tadi kan dari 5 materi. Ini masalahnya capnya isinya gibah semua nih. Parah banget nih. Yang mau tadi ngomongin apa, ini ngomongin apa nih? Oke, yang pertama dulu nih. Tadi untuk beras tuh, Bang. Beras mati itu kan dicampur ya, Bang? Oh ya, Untuk sisi ekonomi maksudnya. Campur sama apa tuh, Bang? jenis beras perah tapi yang super. Jangan beras yang patah nggak jelas itu. Itu komposisinya saya kurang lebih 80 basmati, 20% perah gitu. Oh. Kecuali kita benar-benar pure yang premium, misalkan jual di kios atau di toko yang sekarang segmen juga bukan
menengah ke atas, menengah ke bawah, cuma kelas atas, kelas bawah. Kata Iya. siapa Iya. ya, dokter siapa ya, pengamat ekonomi. Yang sekarang ya, yang setelah pandemik ya. Setelah Ya, ya. pandemik. Terus ini nanti yang pengen dapat resepnya bisa gabung nggak tuh Bang di itu di WA kita, grup WA khusus bully itu. Hmm? Bisa boleh gabung nggak tuh yang pengen resepnya? Boleh, Nah, silakan. Kemarin siapa yang main ke sini, Bang Eri Mustika itu. Udah saya belak-belakan. Kalau mau saya tunjukin suppliernya, beli sendiri, olakan sendiri. Gini loh. Saya tuh kadang aneh ya. Saya mau share. Yang penting teman-teman jalan, bisa jalan sendiri. Saya udah senang, sumpah. Kalaupun mau saya bantu, nyiapin ininya, apa bumbunya sama ini, teman-teman tinggal masak. Kalau dulu ya, tadi saya udah cerita, dulu itu saya pakai penggunaan yang gede sama kukusan yang gede. Itu PR-nya itu dia oh, itu benar-benar effortnya luar biasa tuh Om Iksan. emang kalau usaha ginian juga dendeng kan harus yang gede, kompor juga harus yang memadai kan ya. Belum kalau ada panggangannya ya. Emang Iya, enaknya sih kan kalau Bang Sigit kan, oh ya untuk teman-teman yang belum tahu nih, Bang Sigit juga nyediain bumbunya doang. Jadi misalkan kalau teman-teman baru awal-awal mau buka nasi kebuli, tinggal beli beras mati sama beras apa supernya tadi sendiri. Nah, bagian bumbunya beli tuh ke Bang Kebuli Bang Sigit ini nah, gitu. Ya begitu ya Bang ya? saya ada ini buat membantu teman. Saya bukan pengen dibeli, sumpah. Jadi yang kiloan, sekilo, saya udah hitung-hitung kosnya itu 45.000, dapat sekilo itu udah sama bumbu ya. Hmm. Itu tadi kan per 3 kilo bisa jadi 38 ya, 38 porsi. Jadi kalau 1 kilo itu kurang lebih bisa jadi 13-14 porsi. Tergantung teman-teman mau jualnya pakai mangkok yang, kalau saya sih mangkok yang ini kayak bak celele, itulah bak nasi kurang celele gitu. Dan Itu saya bilang kalau 15.000 berarti untungnya berapa Bang? Kan itu kan murah banget ya 15.000 ya. Berarti pakai yang bukan daging ayam, bukan daging itu kan kambing kan, daging ayam kan ya? daging ayam, jadi yang size 1 kilo sekian lah ya. Jadi biasanya di pasar itu kisaran harga di 35.000, maksimal 37.000, teman-teman bisa potong 10. Jadi modal mentahnya itu kan 3.500 ya. Hmm. Nah, itu tinggal di ini sama bumbu saya. Jadi ketemu itu seporsinya, kalau pakai terima sih mepet majinya. Belak-belakan ya ini ya. Jadi sama packaging kayak saya ini nih. Ini kan jatuhnya katakanlah 500 perak ya. Pas saya pakai ini ya, biar ini aja lah, buat bagi-bagi pantes ya, buat pengajian pantes gitu. Buat arisan macam juga ini itu. Bang Sigit ada pertanyaan dari Pak Arya nih. Kalau misalkan katanya Mas Sigit kalau nasi kebuli gak habis diapain tuh? Jadi saya biasanya standar itu jam 9 jam 10. Kadang saya juga inilah, kadang masih suka nggak disiplin ya, molor setengah 11 jam 11, tapi alhamdulillah jam 1 jam 2 itu habis. Jadi kalau setelah 3 jam di luaran itu jadi di termos, teman-teman, saya ambil contohnya deh. Buset Bon sih itu. Kan gede banget, Bang. Ini kapasitas 5 liter teman-teman ya, Oh, nah itu. kayak celele gitu lah ini. Tapi waktu ini jangan ditutup rapat, biarin aja buka gini. Oh, setengah, terbukanya setengah gitu. Ya setengah lah, setengah ya. Dia uapnya ini. Air uapnya. Jadi nggak cepet basi ya? Ya, kalau setelah 3 jam, 4 jam, 5 jam di atas 3 jam, teman-teman harus masukin ke Magicom untuk antisipasi untuk risk manajemennya. Masukin ke apa? Putus-putus, Bang.
Masukin ke apa? Udah kalau udah 4 jam? Masukin Magicom. Oh, masuk ke Magicom. Oh, berarti kalau udah 4 jam daripada basi masukin Magicom gitu ya? Nah, Magicom kayak gini lah. Nih kayak gini nih. Oh, itu Magicom gede Saya banget di, itu mah. ini di outlet saya ada 2. Oh, siap. Itu berarti kalau udah masukin Magicom bisa dipakai lagi maksudnya buat dijual lagi masih layak jual lagi. Masih aman banget buat besok paginya juga ini. Beneran. Nah, itu kalau teman-teman takut gimana kalau nggak laku basi, ya itu alternatifnya, solusinya setelah 3 jam, 4 jam masuk Magicom. Udah mode warm ya, penghangat. Hangat. Ya. Nah, itu kalau di Kebuli yang sono kan ada itu tuh Bang, ada apa? Rumput apa itu Bang? Yang orang Ada, Indonesia nggak suka tuh. Nah, di Abang nggak ada ya? Nggak pakai itu ya? kapulaga. Kapulaga. Ada. Itu saya bikin udah komplit rempah-rempahnya itu, jadi disangrai dulu, ya kan? Terus di apa namanya itu semua ya, ada ketumbar, inten, kelebet, lalu ada kayu manis, cengkeh, kapulaga putih. Nanti saya share deh ininya. Lalu ada namanya kapulaga India. Kapulaga India ini yang hijau itu mahal banget tuh, 50 gram harganya 30, antara 25-30 ribu lah. Main Tapi mahal. kejar itu dengan HPP segitu dijual 15.000 kejar itu. Ya dapat untung berapa itu kalau dari 15.000? Karena tadi itu kan nasinya itu kan 5.131, 5.100 lah ya. Sama ayam ya, ayam kan 3.500 ya, katakanlah 8.500. bikin ongkos masak itu kan bumbunya udah pakai bumbu Kebuli ya. Jadi diungkep pakai Kebuli, katakanlah gas segala macam 4.000, jadi 3.000 sama 4.000 jadi 7.600 ya. 8.500 tambah 4.000 berarti kan 12.000. 12.500-an. 4.000 sama 4.000 Om, berarti kan 9.000. Oh, berarti masih ada untung 6.000 ya? Ya, sama lunch paper box itu yang itu tadi. Iya, paper box ya. Yang antara 400-500, berarti kan 9.500. Saya ada sih. Ada ya. Ya, kebagian 5.000 lah. Bagian 5.000, oke. Itu si paper box-nya sendiri kan, Abang pakai itu ya, dicap segala ya. Itu cap sendiri ya Bang ya? Apa ke percetakan nyetaknya? Paper box-nya. Tadinya pakai cutting sticker. Lumayan juga kan cutting sticker. Mahal yang transparan, iya mahal itu kan. Ya, yang akhirnya dicap kan? Yang kromo. Yang kromo kan lumayan, antara satunya 1.000 jadinya kosnya atau iya, gopay. 100-200 perak kan. Murah amat. Saya kemarin dapat 1.000 jadi satunya. Kalau ini kan jadi kalau ini cap aja. Terserah mau dikasih ini logo teman-teman sama sosmed atau WA atau apa, udah nih promosi berjalan. Tapi ada cita-cita sih. Mana liatin dong itunya, logo itunya yang di paperbox-nya. Pakai flag gitu lah. Oh, itu belum dicap ya? Oh, jadi Abang bikin capnya dulu, cap-capin sendiri ya? Iya, bikin cap sendiri yang 40-50 ribu itu loh. Oh, jadi malam itu sebelum jualan malamnya ngecap-ngecapin dulu ya? Dicap-cap dulu. Ya, kalau jomblo kan gitu emang ya. Jadi nggak ada kerjaan kan ya? Iya, daripada ini saya bengong sambil nungguin voucher sih. Oke. Silakan yang mau nanya langsung di open mic aja. Ya, stand up aja langsung. Stop, silakan. Udah makasih kalau Bang Sigit ini. Assalamualaikum, Pak Sigit. Salam. Boleh nanya ya? Jadi silakan. ada apa ya? Ada produk atau
program untuk yang pemula yang pengen cepet-cepet nyobain jualan kebuli nggak Pak kira-kira? Artinya kan tidak harus banyak belajar dulu gitu. Apa ada yang instan sehingga kita nanti langsung bisa jualan tanpa harus belajar dulu karena kan mungkin butuh waktu yang cukup lama juga kalau belajar dari awal ya gitu. Apakah ada program seperti itu? Apa ada produk yang untuk pemula bisa langsung jualan dengan komposisi ataupun dengan racikan dari Bapak sehingga bisa langsung kita masak gitu Pak. Karena kan kita lihat peluangnya gitu Pak. Ini ada peluang, kebetulan ada permintaan, saya tidak bisa, jadi bisa enggak seperti itu Pak kira-kira. Terima kasih Pak. Pak Joko ya? Salam Bu kenal, Pak. Hari Pak. Pak Buhari, Pak Buhari. Oh, Pak Wakori. Oh, yang saya kirimin alat pijat ya? Iya Pak, udah sampai Pak. Terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah. Itu saya beli. Saya suka nyeri di sini, Pak. Kemarin itu saya terakhir, ya Allah, encok, benar-benar encok. Makanya saya tempel-tempelin tuh alat. Saya beli 4 atau 5 tuh. Dari pinggang segala macam itu. Bang, jawab Bang. Malah ngomongin alat pijat. Oh iya. Ada, tadi udah saya sebutin 45.000 sekilo buat teman-teman, itu udah sama bumbu. Kalau mau ya nanti teman-teman ini yang udah saya jalanin ya, udah hampir seminggu ini saya dapat partner, itu saya analisa partner saya itu yang sekarang ini. Jadi dia ayam bakar, ya rame banget, ya pasti rame lah. Depannya klinik, ya kan, perempatan, dekat kelurahan, dekat kantor kesenian, lalu dekat kantor tour and travel. 50 porsi, nggak sampai jam 12 siang, udah habis. Itu saya target itu saya pelajari itu hampir sebulan, saya analisa. Wah bisa ini, saya so kenal so deket gitulah ya. Orang Jawa pula udah ngobrol bahasa Jawa gini-gini, mau dia dengan harga 7.000 teman-teman. Jadi ya masih ada lah ya kita kebagian. Bang, Bang Sigit. Ya. Halo Bang Sigit. Pertanyaannya gini, jadi maksudnya Pak Buhari ini kalau nanti dia kan di Cikarang, sambil masukin pabrik-pabrikan. Kalau nanti ada permintaan kebuli, ya maksudnya ada nggak cara tercepat biar dia bisa jual kebuli tanpa dia harus masak gitu? Abang ada paket-paketnya nggak? Ataupun kayak yang kemarin abang kirim ke saya itu tuh, yang kemarin saya beli itu kan langsung bentuk berasnya kan, udah ada apa bumbunya kan, saya tinggal di sini kan cuma tinggal dimasak itu doang langsung. Ada, itu Bang. yang 45.000 itu bisa jadi 13 porsi teman. Ya udah sama bumbu, tinggal teman-teman modal beli ayam di pasar. Udah itu aja. Ada contohnya Bang? Bumbu ayamnya ada ya Pak ya? Kenapa? Bumbu ayamnya ada ya? Itu jadi bumbunya itu, bumbu rempah kebulinya itu buat untuk ayam. Oh. Jadi udah include di situ Pak. Kalau bumbunya yang kemarin saya beli itu kan, itu enak banget ya. Saya cuma tinggal beli ayamnya doang Pak. Karena kan beras sama bumbunya udah satu paket tuh. Saya beli 2 kemarin tuh ya. Terus saya tinggal beli ayamnya, saya bakar atau saya goreng, udah langsung jadi, tinggal jual gitu doang Pak. Oke, siap dah. Nanti insya Allah silaturahmi ke sana. Siap ditunggu Pak Polri. Terima kasih banyak Pak Sigit. Ya, sama-sama. Ya, siapa lagi? Itu yang tadi paket berapaan? Yang paket, khusus buat teman-teman ya, ini 1 kilo. Ya, nge-like dia. Yang paket itu bukan 1 kilo. Jadi 940 gram ya. Sama bumbunya 60 gram. Itu bisa 12-13 porsi itu. Berapa itu Bang? Gimana? Berapa itu? 45.000. 45.000. Itu yang dijual di TikTok itu kan? Bukan. Beda lagi ya? Itu setengah kilo. Oh. Kalau setengah kilo saya mikirnya teman-teman ngos-ngosan juga. Dengan harga 29-30.000, space napasnya nggak ada gitu kan. Marginnya.
Nah, itu dengan 45.000 bisa 12-13 porsi, teman-teman. Kayak gitu. Hmm. Bisa sih. Harusnya mah kemarin ya pas bagian Ramadan tuh ya harusnya ya. Iya, pas Arab-Araban. Saya juga mikir, Om Iksan. Ini kalau saya setengah kilo kasih teman-teman. Udah gitu saya kena biaya plastik. Iya, Ya kan? heeh. Bener sih. Jadi saya bikin 1 kilo ya, yang kayak apa sih? Nah, Om Olin ada nggak ya? Yang plastik agak melar-melar dikit tuh apa namanya? Plastik yang agak gimana? Agak fleksibel, agak melar, itu namanya plastik apa sih kayak gitu? Kayak apa ya? Plastik Ada man sih, kali, Bang. plastik man. Enggak, bahan-bahan PE biasanya agak melar kan, agak lentur. Ya, yang ada agak butek. Ya. Oh, kalau yang agak lentur itu biasanya PP sih, PP. Kalau PE nggak terlalu lentur. PP sih agak melar sih. Ya. Kayak plastik tomat gitu ya. Ya kayak gitu. Ya, tuh, Plastik tomat ya PP. Nah, dia agak bisa melar sih, lentur. Ini Om Sigit, kalau yang tadi 45.000 itu belum termasuk beras dan lain-lain ya? Udah. 940 gram tuh Bang tadi. 45.000 dapat beras sama bumbu, berarti Bumbu. tinggal tambah ayam. 13 porsi. Iya, ayam atau kambing. Itu udah bisa jadi 13 porsi ya? Iya, Ya. 13-13-an. Oh, berarti 45.000, 45.000. Lumayan lah, tuannya lumayan banyak juga. Lumayan Itu- nguntungin sih. Iya. Kalau kemarin 500 gram, saya kena biaya kena plastik ya. Berarti itu yang baru belum ente update di Tokopedia belum ada itu ya? Belum. Ini khusus Teman-teman ya. Oke, mantap. Saya terinspirasi buat bantu teman-teman. Oh ya, kalau yang mau gabung tuh mau gabung ke WA bisa kan itu? WA yang ente? Boleh. WA grup ya? Ya grup. Berarti tadi kosnya nggak sampai 9.000 dong Om. Kalau misalnya tadi kan kata Om 3.500 itu ayam. Kalau saya hitung-hitung tadi beras sama apa yang kata paket 45.000 bagi 13 itu kan 3.500-an lah bahasanya ya. 3.000. Belum masak sih, memang belum proses masak kan, jadi belum ada kos masaknya. Tapi berarti 7.000 kos masak itu gede nggak Om kira-kira? Kos masak ya paling Pakai apa aja ya? Maksudnya minyak atau apanya gitu? itu udah nggak usah pakai minyak. Kan itu udah saya tumis bumbunya. Oh, udah tinggal campur aja gitu. Ya, itu bumbu Di basah. Magicom gitu apa gimana Om Sigit? Bisa Nah, di Magicom, tapi alangkah baiknya biar kaldunya itu kita pakai kaldu dari ayam itu kita serap ya kan, dipanci dulu, masak ayamnya kan itu sarinya kayak ini ya, kita ambil sari ayamnya itu. Nah habis itu baru masak di Magicom. Ya, jangan Magicom yang gede banget, yang kapasitas apa kayak Padang itu boros teman-teman. Ini pakai kalau memang pengen ini, saya saranin cari yang kayak Getra, itu kapasitas 20 liter. Saya kasih tunjuk deh. Itu kapasitas 20 liter untuk kita masak kan 500 gram ya Om Sigit. Ya, Atau nggak kegedean? sedikit sih, paling nggak 3 kilo. Itu Magicom pakai gas apa listrik itu? Itu yang barusan pakai gas. Kalau listrik itu Boros lumayan. wattnya ya berapa 3.000 kemarin tuh. Wattnya gede Kalau pasti. pakai listrik nggak kuat itunya tuh. Listriknya nggak kuat. Jepret Kemarin sih pasti. yang dari Bang Segitu saya masaknya cuma di itu aja sih di apa langsung bahasa Indonesia ya. Kalau itu buat Dandang. Ya, dandang gitu. Seliter 1 kilo. Nggak bisa kalau sedikit. Ya kalau 1 kilo 2 kilo paling ya Magicom lah Ya, Magicom bisa. atau panci. Berarti itu gitu. tinggal ngaduk aja ya berarti. Tinggal ngaduk aja berarti kayak nasi goreng gitu.
Iya gitu Bang, benar. Ya kurang lebih Prosesnya gimana awalnya Om Sigit? Proses awal masaknya bagaimana itu? Nah ya tuh dari bumbu sama itu yang disediain. Yang Bang Sigit jual itu loh. Prosesnya gimana? bumbu basah itu udah kasih air. Nah, kita kan misalkan buat 2 ekor ayam ya kan, 2 ekor ayam. Yang penting ayam ini aja terendam ya. Kurang lebih itu kalau kurang lebih 500 mili lah ya. Airnya. Yang penting kayak 1-2 ekor tuh airnya sekitar itu. Nah, nanti setelah ayam empuk, angkat tirisin. Baru kaldunya itu buat masak nasi. Itu teman-teman. Paham. Kayak bikin nasi untuk nasi kuning aja. Iya. Ya. Ngeliwat, Dulu saya ngeliwat. diajarin juga sih, pernah diajarin sama bibi saya bikin kebuli juga gitu. Cuman ya apa ya prosesnya sih, kalau bibi saya bilang begini, itu si ayam diungkep dulu ya. Iya. Diungkep, terus air yang ungkepan pertama itu dibuang, diungkep lagi, ya kan, diungkep lagi. Nah, untuk itu air yang ungkepan itu untuk masak nasi, untuk ngeliwetnya gitu. Samakah prosesnya? Kurang lebih sama. Kalau pakai manual yang saya bilang pakai dan sama ini penggorengan awal-awal saya kan. Jadi kurang lebih kayak gitu. Lumayan juga itu effortnya. Kalau saya masak itu paling nggak sampai sejam, 45 menit. 45 menit ya, udah jadi ya Bang? Iya, kita nggak capek. 45 menit itu untuk berapa liter, berapa kilo? Nah, itu sehari saya biasanya sekarang ini 4-5 liter nasi, ya kan? Itu kan mekar. Kalau jadi nasi Iya. bisa 8 liter. Iya, berasnya beda sih ya. Iya. Itu teman-teman. Ada lagi? Oke, silakan. Tadi ya. Ada lagi? Nanya lagi siapa ya tadi ngetik? Boleh dibantu bacain Om Iksan? Jadi sih Ada lagi kebanyakan materinya. gibah soalnya, jadi nggak saya bacain lah, ngapain ada botok segala dibahas. Ada dari Mas Andri, itu Mas Andri, coba dicek. Yang mana Bang? Cara Di- cara ikut gabung grup WA Mas Sigit bagaimana? Oh iya itu tadi Ah, Bang, iya, itu di share betul. Bang, itunya. WA grupnya Bang, share Bang. Nanti di-share, tapi nanti dikira grup di atas grup. Bingung juga. Ini soalnya udah ada ketua umumnya kan Bang Dika ada di sini. Tenang aja, aman. Kalau mau japri Bang Sigit aja satu persatu yang mau ikutan. Siap. Nanti kalau ini di Japri Di aja sini ya. di sini nggak bisa Bang di chat di ini. Oh ini ente lagi HP-nya lagi dipakai buat ini ya, nge-zoom ya. Iya. Oh iya, ya udah. Atau nanti kirimin aja ke saya lah. Oke, Ya, siap. nanti. Nah. Oke, ada lagi? Silakan. Bang, numpang nanya Bang. Kalau misalnya pemain baru nih, anggap kita pemain baru belum kenal gitu kan, belum kenal suasana atau belum kenal wilayah, itu kalau target per harinya kira-kira untuk pemula gitu, pemain untuk dagang ayam kebuli itu berapa banyak tuh Bang? Berapa porsi? Kan pengalaman saya ya. 10 porsi udah bagus awal-awal. Soalnya saya nggak punya mentor waktu itu. Nggak ada yang dampingin, nyungsep sendiri. Jadi jujur ya, buka awal saya masih inget dapat uang 129.000. Jadi itu malah kayak konsepnya malah kacau balau itu. Nasi kebuli, angkringan, ini, warmindo, pusing sendiri. Dan nusuk-nusukin sate-satean segala macam. Ya targetnya untuk awal-awal ya. Kalau teman-teman ngikutin
sistem konsep saya itu kasih pelang, gitu kan, tertera harga, terus namanya udah kasih iming-iming es teh, free es teh, nggak ada salahnya orang es teh berapa, free es teh, bikin aja 17.000 udah sama free es teh. Udah ayam atau teman-teman bisa sama kombinasi pakai telur ceplok atau apa namanya telur balado. Saya pernah coba, itu terlalu berisiko kalau teman-teman tempat jualannya nggak ada kulkas. Malah kalau kasih telur jadi bukan kebuli, Bang. Saya awal-awal kacau loh. Jadi irisan ini nih kayak apa, telur dadar saya iris, malah mirip kayak Nasi nasi kuning uduk dong. Hah? Dia jadi kayak nasi kuning. Nah, Iya, itu tadi dari Abang nyungsep tuh, awal-awal kan nggak punya mentor, nggak ada pengalaman. Dari nyungsep itu yang cuma dapat 120.000, pas udah dikasih harga di papan, dikasih harga 15.000, dicoret harga jadi tinggal 15.000, terus bisa kelihatan dari jauh. Nah, itu omsetnya naik jadi berapa, Bang? 1 juta sehari. Gara-gara dikasih harga itu. Harga, terus apa namanya, ya kita, kalau saya muslim ya, saya geber ya gitu. Sebenarnya sholat dan ibadah itu kita yang butuh, itu bukan kewajiban. Kita kan punya masalah nih, ya Allah, gimana sih solusinya. Waktu itu saya di titik pasrah, udah bertahajud, ya, dengerin kalau di warung saya setel sholat Jibril, terus mindset kita jadi apa namanya, ya Allah, minta gerakin hati orang-orang buat beli kayak gitu, dan sisihkan 2-3 porsi lah teman-teman buat kasih ke entah itu pemulung. Saya kayak pengemis itu, saya 1.000-2.000 saya malah nggak kasih, saya mending kasih, Bu, mau nggak saya ini bawain makanan, bukan masalah nominalnya teman, saya mending saya kasih makanan gitu. Alhamdulillah dari itu ya kita optimis, mulailah jalan gitu. Berarti penyebab daripada naik omset itu adalah ya selain sedekah ya. Selain sedekah adalah itu ya tadi ya, kasih harga di papan kelihatan orang-orang itu ya. Betul sekali. Siap, oke. Ya kalau sekarang itu yang paling minim lah, Bang. Paling minim, paling sepi-sepinya omset berapa, Bang? Ini termasuk partner apa di outlet saya sendiri? Yang outlet dulu sendiri, yang nggak partner ya. Sepi-sepinya 400-500 ya Om. Itu sepi-sepinya ya. Iya. Ya, oke. Silakan, ada lagi? Bang Sigit, saya boleh tanya. Silakan Pak. Dalam sehari itu Bang Sigit rata-rata bikin berapa liter itu untuk semua outlet? Saya tadi udah singgung, saya masak sehari itu sekarang ya 4-5 liter untuk 80 porsi. Sendiri ya ini tuh? Ada yang bantuin sekarang. Ada yang bantuin sekarang. Cakep ya. Jadi memang kapasitas yang buat masak itu mentoknya 100 produksi itu 100 porsi. Kalau kayak kemarin itu saya hampir tiap hari 100 porsi, saya masak bisa 2-3 kali. Yang kemarin terakhir tanggal 20 itu saya naik masak nasi 3 kali, 250 pack gitu. Jadi sekarang alhamdulillah udah ada ya helper asisten sini lah. Berapa? Ada lagi? Oke, ada yang nanya lagi dari Pak Agus. Bang mau tanya, kalau buat yang jaga jualan, kira-kira gajinya berapa? Bisa jual berapa porsi, bisa nutup operasional. Jadi kan udah ada pekerja, berarti kan ada biaya buat operasional tuh, berapa porsi kira-kira bisa nutupnya gitu. Paling nggak kita 20 porsi dari ini ya, dari net, dari pendapatan kita, bukan omset ya,
20% lah. Kalau saya sekarang ini yang bantuin saya itu harian, saya kasih 50 sama ya dia saya kasih kayak uang makan gitulah, uang makan itu 20.000 Per hari. Jadi hariannya 50.000 sama uang makan gitu ya? ya, antara 70 lah ya. Tapi kalau biasanya kita ada orderan itu kan biasanya ngerjain sampai dari benar-benar subuh ya. Nah misalkan ada orderan nih harus dikirim jam 9 jam 10. Paling kita masaknya ya, PR-nya. Nah, ini saya kasih tahu PR-nya itu teman-teman kali ini sambal. Tapi sebenarnya kalau nggak pakai acar sih terserah sih. Kalau cara saya itu pakai acar kayak nasi goreng sih biasa. Kalau yang buat jualan di warung. Jadi sambal kita prepare nih, saya langsung masak sambal itu 3-4 kilo. Itu buat stok ya sekitar 5-6 hari lah. Jadi, Langsung banyak ya? Iya. Itu bikin sambalnya di blender apa ditumbuk? Kalau jujur Di blender. di blender, tapi blender kasar Pak. Blender kasar. Jadi jangan di blender ini, jadi main agak tekan lepas kayak gitu. Sebenarnya enak ya, memang di ini sih diulek. Diulek, capek tapi banyak. Tapi 3 kilo 4 kilo. Itu yang sambal Saya nggak ada kemarin paketannya 13 Om. kilo. Gimana? Yang sambal nggak ada paketannya Om. Maksudnya gimana? Nah, sambalnya kenapa nggak masukin ke dalam paketan? Sambalnya saya hitungnya kosnya susah, kecuali saya rencana punya semacam central kitchen. Oh gitu, kosnya ya. Gini. Maksudnya, jadi sambal itu sendiri-sendiri, maksudnya ciri khas sendiri-sendiri apa gimana Om? Ini nggak masuk tuh. Dicatat silakan ya teman-teman. Sambal jadi cabai keriting biasanya saya per ini 400 gram, 1 kilo, ya kan? Terus cabai kering. Kenapa saya pakai cabai kering? Saya ngambil warnanya. Cabai kering itu kurang lebih jangan banyak-banyak, setengah on cukup. Plastik itu biasanya antara harga 5.000 6.000. Lalu bawang merahnya ya. Bawang merahnya itu kurang lebih 100 gram. Terus bawang putihnya jangan banyak-banyak. Tapi terserah kalau mau bikin sambal bawang berarti bawangnya agak banyak kan. Kalau sambal bawang putihnya itu 100 gram ya. Lalu ada ini setengah keping apa itu namanya terasi saya pakai yang bulat. Terus gula Jawa 3/4 enggak sampai 1 itu per 1 kilo 1 kilo sambal. Terus tomatnya itu saya biasanya kilo. Totalnya jadi 2 kilo sih sebenarnya itu. Jadi tomat, cabai, bawang merah, bawang putih jadi 20 kilo. Jadi 2 kilo ya kan. Itu bisa jadi 150 bungkus per 2 sendok. 2 sendok ini ya sendok teh. Jadi masukin itu yang kadang PR-nya itu lama banget itu bikinnya. Kalau masalah sambal ngikutin cara saya silakan. Kalau teman-teman mau coba pakai sambal, misalkan Kang Arya mau pakai sambal geledek, ciri khasnya sendiri silakan. Sambal bawang silakan. Sebenarnya masuk aja sih antara sambal bawang, sambal terasi, atau sambal geledek jontor itu yang cabenya banyak. Itu teman-teman. Itu yang mau tahu cara masak kebulinya tuh udah saya share ya YouTube-nya ya. Itu waktu saya belajar ke Bangsi gitu. Nanti jangan lupa di-subscribe. Kita di webblog ya nulis-nulis ini aja sih. buat target-target apa yang ke depan.
Bapaknya ini secara situ ada pertanyaan. Itu Bang Gitu. Sigit, Bang Ulin tuh nanya tuh. Gimana? Silakan, Bang Ulin. Ya itu Om kan udah punya tempat nih, udah Ya. punya booth gitu. Nah, Ya. kira-kira selain kalau misalnya orang nih nggak punya tempat nih, nggak punya booth, nggak punya tempat. Nah, kalau misalnya cuman manfaatin garasi misalnya untuk sekedar kayak taruh meja lah gitu ya, taruh meja tanpa alat-alat itu kira-kira gimana Om? Cuman modal spanduk lah bahasanya, meja sama spanduk, jual apa nasi kebuli itu bisa kira-kira masih bisa jalan nggak Om kayak gitu Om? Ya jalan sih, tapi yang ini saya saranin oper ya, kita cari partner itu yang kayak saya jalanin itu, tawarin ke yang sekiranya mereka jual kayak deket-deket perkantoran. Nah kita suplai aja, misalkan nasi kebuli itu yang termos kecil tuh berapa sih deh, antara 2 liter 3 liter. Nah itu aja per porsi tawarin angka 7.000, mereka pasti pada mau kok kayak gitu, buat ngebantu kita jualan. Misalkan kita jualan yang enggak di tempat strategis gitu ya, silahkan. Nah itu saran saya kayak gitu, kita jemput bola, tawarin yang deket-deket warung atau ini, misalkan yang jual nasi rames atau penyetan atau ini, masuk kok dengan nasi kebuli itu kayak gitu. Ya tentunya sama coba, gak ada salahnya ikhtiar daftarin online, GrabFood, GoFood. Sekarang ini malah GrabFood sama GoFood saya jarang aktifin teman. Jadi saya sendirian gitu kan. Kadang ada notif masuk, mau saya nggak kursa kecuali benar-benar ini dan terus banget, saya aktifin semua. GoFood. Sekarang online juga persentase ini yang order tuh nggak tahu menurun di mana-mana juga gitu. Tapi alhamdulillah ya saya kebantu, saya ada pelanggan itu karyawan perkantoran ya, itu edu mobil, IKPT, sama orang-orang kompleks ini lah. Alhamdulillah udah tahu gitu kan, kalau kita rasa ini udah sama kualitas kebersihan itu kita jaga quality, insya Allah mereka balik lagi repeat order itu teman-teman. Saya ceritain nih, dulu awal-awal saya buka itu hampir 1 magicom lebih saya tuang beneran. Kalau enggak ini saya bagiin. Dulu tuh saya belum tahu ininya, belum tahu selahnya kan. Jadi ngabar aja gitu, nasi kebuli seharian di termos gitu kan. Nah, sekarang setelah saya pelajari ini 3 jam 4 jam harus masuk ke ini. Kenapa? Itu yang udah besar-besar gitu kan, magicomnya kan gede gitu, bednya juga awet, ininya terjaga biar hangat, nggak ini kan, nggak berubah rasa warna kayak gitu. Ini kurang lebih seperti itu Om Ulin ya. Sigit, Ya. waktu pertama kan dapat uang berapa, 129 ya? Ya. Kamu siapa? Itu udah punya bot atau belum itu? Sudah. Itu modal awalnya, ini kebanyakan teman-teman kan begitu ya, modal awal bot aja kan lumayan ya itu. Kira-kira dapat dari mana gitu? Oh, ini gimana ya? Tadi gimana? Tadi saya singgung ya. Jadi itu saya memang ada pendana. Jadi saya bikin bisnis plan, apa aja yang dibeli, anggarannya berapa kayak gitu. Kemudian saya mau sama ya, saya itu alhamdulillah dulu saya kenalnya di waktu di Indosat itu hampir 20 tahun yang lalu kalau nggak salah. Itu saya cuma modal nol, enggak juga sih. Modal sama motor butut, tenaga, pikiran, udah itu aja.
Saya nggak tahu juga kenapa ditawarin tempat di Tebet itu. Asal mula saya terdampar di Tebet, gitu ceritanya. Jadi itu semua tempat, ya, pendanaan, ini segala macam dari ya katakanlah investor. Sekarang alhamdulillah itu udah balik setengah lebih dari total investasi waktu itu 30 jutaan lah ya. Jadi bikin booth kontainer itu sekitar 13 juta. Pokoknya udah termasuk kabel-kabel, repeater wifi, terus IP cap segala macam lah itu ya. Bersama beli kayak buat panci gitu. Dan sekitar totalnya 30 teman-teman, gitu aja. Tapi kalau yang versi sederhananya 3 juta juga udah jalan kok. Jadi pakai food portable itu teman-teman bisa bikin itu ya. Pasti baterai bisa bikin tuh aluminium. Jadi portable yang buat kayak di event pameran bazar kayak gitu itu biasanya sekitar 700-800 ribu. Ini bisa dilipat gitu kan. Saya 30.000 Bang dapat Bang di Tokped Bang. Jadi Gimana? Di Tokopedia 350. Jadi kita kan Yang good itu. Ya, yang kayak Abang tuh. Baliknya. Ngelihat Itu ukuran berapa? Tadi Iya sih emang lebih kecil sih. gratis. Nggak ada atasnya, kalau yang Abang ada atasnya ya? Saya custom itu. Saya minta dibikin rak, terus apa namanya? Pakai blower. Pakai ini apa? Lampu-lampu yang kayak kafe gitu. Kayak gitu. Tempat sewa nggak Om? Om di mana? Tempat sewa enggak. Jadi saya setengahnya itu ya sebagai hasil. Kalau rata-rata di Tebet sewa lahan, sewa lapak itu setahun bisa 20 juta setahun itu. Kita duit dari mana gitu kan? 20-25 juta teman. Jadi sekarang saya bagi hasil ya. Saya komposisi 70 saya 30% kan. Tapi kan itu daripada lahan misalnya lapak nggak dipakai itu sebenarnya itu juga nggak terlalu strategis sih. Jadi kan agak belokan gitu ya. Jadi kalau udah jam 6 jam 7 itu udah mulai ya kehidupan udah agak-agak berkurang. Rencana sih depannya itu kasih tenda sama meja-meja kursi-kursi gitu, nongkrong kafe-kafe tinggal cemplungin gitu apa namanya kayak kopi-kopi gitu. Oh berarti Ini pemodalnya itu yang punya tempat itu ya Bang ya? betul sekali. Oh makanya jadi serba enak lah walaupun nggak strategis ya. Ya. Itu namanya rezeki itu. Ya, ya saya jujur itu saya modal nol. Saya nggak tahu ya mungkin ini dipertemukan. Nah ini dalam waktu dekat itu yang saya bilang motor Tosa itu kan dari modif. Ini belum dapat orang yang bocah yang mau bantuin, belum dapat yang cocok gitu. Kayak gitu Pak. Ya ini Om, kiatnya kan kebanyakan teman-teman kita itu memang kalau ditanya setiap pengen usaha itu jawaban klasiknya adalah modal gitu kan Om ya. Ya kan sampai mau apa istilahnya kemarin saya masih ingat yang apa rahasia resep kebuli 90.000 itu katanya mahal gitu. Yang dulu itu di chat itu kan. Itu kiat-kiatnya Om, kiat-kiatnya bagaimana agar teman-teman kita bisa semangat untuk usaha gitu. Tapi modal awalnya seperti Om Sigit gitu, nol gitu. Jadi mungkin udah saya bilang kadang itu hidup kayak passion. Jadi itu saya tadinya yang saya project di salah satu BUMN itu di freeze. Jadi itu saya jualan makanan sama terima paket akikah. Kebetulan saudara di Bogor ternak kambing. Nah dapat orderan paket akikah. Saya posting tuh
saya posting ini kambing masih ada kepalanya juga, saya masak. Ya sama bercerita kita. Saya bilang ya udah iniin sama Pak Ade Eko sama ini tentang apa storytelling kayak gitulah ya. Nah, itu tiba-tiba saya dijapri, telepon, udah kesini aja, pakai tempat saya gitu. Ceritanya kayak gitu. Kita storytelling apa adanya aja, kita lagi masak nih, aktivitas ini tentang hobi, tentang passion kita itu apa, kita ceritain aja. Bukan maksudnya, tapi kadang saya juga sekarang agak ini juga jujur kayak di TikTok itu ya memang saya gimana jadi ini itu kan kebuli. Saya coba mindset itu kenapa yang kasih nama arwah itu nggak masuk di otak gitu. Saya ikutin aja pendana itu. Kadang pemikiran idenya yang punya duitnya dana, ya udah kita ikutin aja. Sampai saya dalam hati, ya Allah kasih saya jalan kalau memang ini kayak apa ya, bukan ngerasa didolimin sih. Jadi kayak kadang idenya aneh-aneh gitu. Kita kan orang lapangan, suka ini suka di pasar becek ya, kehujanan, kepanasan. Udah tahu kondisi lapangan, apa yang kita perlu lakukan. Selama kita fokus pada solusi, jangan ini masalah-masalah ini, jangan mengeluh ini kenapa ada masalah. Kita harus cari solusinya. Kan? Jadi emang resikonya kalau ada pendana itu seperti itu ya Bang ya. Kita harus agak ngikutin kemauan si pendana. Tapi itu bagus Bang. Tadi itu ada yang nanya ke saya teman barber ya, sama-sama tukang cukur ya. Iya. Jadi dia itu udah mau habis kontrak lapaknya, tapi dia lupa nggak nabung-nabung. Akhirnya kebingungan tuh, tadi tuh dia nanya tuh, ini gimana ya Bang, ini udah habis kontrak, bentar lagi habis kontrak, tapi saya belum ada tabungan, perpanjangnya gimana? Ternyata ini solusinya. Jadi salah satu solusinya adalah sirkah ya Bang ya, ngambil kayak Abang itu tadi, ngambil seseorang yang menjadi pendananya, itu bisa jadi salah satu alternatif ya. Iya. Untuk tapi kita kan ini juga kan tentang yang saya bilang itu semua harus pencatatan transaksi. Kenapa? Ya kalau ada ini kemarin aja yang di member WU saya aja belum ini, saya agak ngeri. Kenapa? Itu amanah. Kadang kita juga ada khilafnya kan. Iya, emang harus ada hitam di atas putih juga sih Bang. Itu udah pasti ada MOU. Ini sebelumnya saya minta maaf karena udah jam 9, mungkin ada beberapa orang juga yang dari kita yang besok kerja ya pagi. Jadi mungkin nanti pertanyaan selanjutnya bisa di grup aja ya, kita lanjutinnya ya. Ya Bang Sigit ya. Gitu ya. Siap. Oke, mungkin terima kasih ke teman-teman yang sudah bergabung, sudah bertanya, yang sudah berpartisipasi juga. Terima kasih banyak. Insya Allah nanti untuk minggu depan yang akan menjadi pemateri adalah Bu Nisa dari yang Risolaku, yang punya Risolaku ya, yang punya pabrik Risolaku. Kemudian minggu depannya lagi Insya Allah Pak Ketua ya, Pak Ketua Umum, Pak Dika yang ngisi itu. Ngisi apa, ngisi perut mungkin, nggak tahu deh. Pak Dika. Ya demikian teman-teman. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Mas Sigit ya. Terima kasih ya. Terima kasih Mas Sigit sharingnya. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Semoga berkah Mas Sigit. Sama-sama. Gimana